Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faisal B. Abdurrahman mewakili kelompok 1 dari angkatan 36 kelas 4 yang beranggotakan Fatkur Maulidarto, Febi Aulia Fariski, Ferdisal Fibria Fahmi, Fitri Nisa akan menjelaskan tugas kelompok, yaitu tokoh hukum Iman Santoso yang mempresentasikan sifat aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Selesaikan tugas dengan kejujuran, karena kita masih bisa makan nasi dengan garam. Begitu ujarnya, Jenderal Polisi Hugeng Imam Santoso. Tokoh satu ini terkenal di dunia kepolisian. Ia merupakan seorang mantan Kapolri kelima yang dikenal masyarakat. Jenderal Hugeng merupakan putra sulung dari pasangan Sukaryo Karyohatmojo dan Umi Kalsum. Beliau lahir pada 14 Oktober 1921 di Pekalongan, Jawa Tengah. Beliau terkenal sebagai polisi jujur dan sederhana. Ia banyak bergaul dengan orang-orang sekitar. Jenderal Hugeng tidak pernah mempermasalahkan soal status, kekayaan, dan latar belakang seseorang dalam bergaul. Ia dikenal sebagai pribadi yang suka bicara, bergaul dengan siapa saja, tanpa sungkan dan juga tidak memperdulikan ras atau suku apa orang tersebut. Mengapa tokoh tersebut kami ambil? Karena tokoh tersebut memiliki integritas dan akuntabilitas yang pantas dijadikan sebagai figur tauladan bagi kami ASN milenial. Tokoh tersebut tidak terlahir dari tokoh konglomerat. Apa yang mereka dapatkan murni atas kerja keras dan kegigihan mereka. Tokoh tersebut diakui negara kredibilitasnya sebagai pemimpin, sehingga diharapkan kami para ASN mampu memiliki prinsip yang sama. Akuntabilitas yang dimiliki oleh Jenderal Hugeng Imam Santoso. Pada saat menjabat, Hugeng selalu tidak ingin diberi fasilitas mewah dari Polri, karena merasa jika fasilitas mewah itu berasal dari uang rakyat, sehingga berpikiran jika uang rakyat hanyalah untuk kepentingan negara. Ada dua semboyan yang dimiliki oleh Jenderal Hugeng. Yang pertama, Gus Dur dalam kelakarnya mengatakan, polisi yang tidak dapat disuap itu ada tiga, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Pak Hugeng. Memang baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Itu adalah cuplikan dari Jenderal Hugeng Imam Santoso. Nilai-nilai aneka yang terdapat dalam diri Bapak Hugeng adalah nasionalisme. Karena rasa cintanya yang tinggi terhadap institusi Polri, maka Bapak Hugeng selalu menjadi orang yang datang paling awal dan berjalan-jalan di kantor untuk mengamati lingkungan sekitar apakah harus ada yang dirubah. Banyak hal yang menyangkut Hugeng Iman Santoso soal etika publik. Saya ambil contoh satu, yaitu saat Hugeng berkata jujur saat pengadilan, di mana saat itu ada kasus penggelapan mobil mewah yang dilakukan pejabat-pejabat yang terlibat dalam kasus penyuapan. Saya dapat menangkap nilai-nilai dasar etika publik, yaitu memegang teguh nilai-nilai ideologi Pancasila dan menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Komitmen mutu yang dimiliki oleh Jenderal Hugeng Imam Santoso. Ada saat Hugeng melihat tingginya angka kecelakaan, yaitu pada tahun 1971 saat menjadi Kapolri mewajibkan helm untuk digunakan, di mana sebagai pelayan masyarakat, kebijakan ini sangat efektif agar masyarakat merasa aman. Meskipun pada awal mulanya kebijakan ini adalah kebijakan yang kontroversial, setelah adanya kebijakan ini maka jumlah kecelakaan semakin rendah. Itu adalah salah satu bentuk komitmen mutu yang dimiliki oleh Pak Jenderal Hugeng Imam Santoso.
untuk dinikmati oleh segenap bangsa Indonesia dan para masyarakat dalam menjalankan lalu lintas di negara ini. Anti korupsi jelas dari sepak terjangnya hukum adalah pribadi yang selalu mengedepankan kejujuran di atas segala-galanya. Sejak menjadi perwira polisi, dia tak sudi menerima suap sebesar apapun. Barang-barang hadiah pemberian pun dilemparkannya keluar rumah. Hukum sempat heran saat mendengar seorang perwira polisi bisa membeli rumah mewah di Kemang atau bermobil mewah dan bergaya parlete atau ala pengusaha. Meski tak lagi menjabat sebagai Kapolri, Jenderal Hugeng tetap memberi perhatian khusus kepada Polri. Pada 1977, Hugeng yang tak lagi menjabat sebagai Kapolri mendapat laporan dari seorang perwira menengah polisi berdinas sebagai provos tentang dugaan tindakan korupsi sejumlah perwira tinggi polisi di bagian jabatan keuangan. Sekian apa yang telah kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.